Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmi di TV-ku mengabarkan, yaitu memahami tentang poin-poin ya berkaitan dengan ilmu hukum pidana. Jadi ada 5 hal yang mendasar dalam hukum pidana, yaitu satu ya tentang asas-asas hukum pidana KUHP baru. Kemudian yang kedua itu tentang pengertian atau definisi hukum pidana. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud hukum pidana? Dan yang keempat, apa objek ilmu hukum pidana? Nah, kemudian yang kelima, apa tujuan ilmu hukum pidana itu? Jadi untuk poin pertama, mari kita bicara apa saja terkait dengan 5 asas hukum pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini hukum pidana yang baru, yaitu satu, asas legalitas ya. Kemudian yang kedua, asas teritorial. Kemudian yang ketiga, perlindungan atau nasional pasif. Yang keempat, asas universalitas. Dan yang kelima, yaitu asas nasional aktif ya. Jadi inilah kelima asas ya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Mari kita sekarang bedah satu persatu terkait dengan kelima asas hukum pidana tersebut. Pertama yaitu asas legalitas. Yang dimaksudkan asas legalitas atau the principle of legality yaitu merupakan asas yang menentukan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana sebelum perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sebelum perbuatan itu dilakukan ya. Jadi kalau dalam KUHP pasal 1 ya, asasnya yaitu nullum delictum nulla puna sine praevia legi punali. Sedangkan keberadaan asas legalitas ini ya memiliki 3 pokok pengertian, yaitu sebagai berikut. Satu ya, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi. Jadi pidana tidak bisa dianalogkan, sebenarnya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tentang peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Nah, ini tentunya ada pengecualian. Misalkan tentang kasus korupsi, kemudian pelanggaran HAM. Nah, sekarang masuk asas wilayah atau teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini tentunya dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun ya yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Jelas ya? Nah, kemudian kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya. Satu, ya, itu tindak pidana di wilayah NKRI. Kemudian yang kedua, tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia. Atau yang ketiga, tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang
akibatnya dialami oleh ya atau terjadi di wilayah NKRI atau di kapal Indonesia dan pesawat udara Indonesia. Jadi inilah ya maksud asas wilayah atau teritorial. Nah, sekarang asas perlindungan atau asas nasional pasif. Jadi menurut asas hukum pidana yang satu ini, itu berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara atau orang asing, ya. Dan jika disederhanakan, pada intinya asas perlindungan menitik beratkan pada perlindungan unsur nasional terhadap siapapun dan dimanapun. Nah, kemudian KUHP baru mengenal 5 asas hukum pidana itu tadi, yakni asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. Kehadiran asas ini diterangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan satu ya, keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri. Kemudian yang ketiga, mata uang, segel ya, cap negara, meterai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Yang keempat, tentang perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia. Yang kelima, yaitu keselamatan atau keamanan pelayanan dan penerbangan. Yang keenam, ya, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia. Kemudian yang ketujuh terakhir ya, keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. Sekarang masuk asas universal. Jadi isinya ya, asas universal dimaksud adalah asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah asas yang menitik beratkan pada kepentingan hukum internasional secara luas. Makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja. Jadi melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun. Jadi diterangkan Eddie Harris dalam prinsip-prinsip hukum pidana, arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional tersebut. Jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili atau menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional. Oke. Sedangkan kehadiran asas universal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
dapat ditemukan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Nah, sedangkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan secara pidana. Sekarang asas nasional aktif, ya. Secara sederhana, asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Kemudian, jika diartikan dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri. Jadi kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi 1. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara, ya, Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Dan yang ketiga, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang ini, ya, diancam dengan pidana denda paling banyak kategori Romawi 3. Nah, kemudian yang keempat, penentuan terhadap, ya, tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana itu dilakukan. Jadi tidak bisa menghapus atau menghilangkan. Nah, kemudian yang kelima, warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, ya, tidak dapat dijatuhi hukum pidana mati, ya, jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Kami kira ini dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan 5 hal yang mendasar dalam hukum pidana, yaitu terkait dengan asas-asas hukum pidana dalam KUHP. Dan ini kita jadikan bagian pertama, dan untuk berkaitan dengan pengertian, kemudian apa yang dimaksud hukum pidana, apa objek ilmu hukum pidana, apa tujuan ilmu hukum pidana akan saya sampaikan di kesempatan yang lain. Kami kira itu yang baru kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Matur nuwun.